Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman kelas Abrar Suwardiman. Saya dari kelas S2B. Jadi di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari tugas mata kuliah Fikih Muamalah. Yang pertama itu saya akan menjawab tentang jelaskan pengertian syirkah, bagaimana hukumnya, serta berilah dasar hukumnya. Jadi syirkah secara bahasa, syirkah berasal dari bahasa Arab, yaitu syarika, yashraku, syarikahun, yang artinya bersekutu, berserikat. Secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Secara terminologi, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Nah, dalam pandangan Islam, syirkah adalah mubah atau boleh. Adapun dasar hukumnya sebagaimana yang tertuang dalam Quran surah Syad ayat 24 yang artinya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Quran surah Al-Syad ayat 24. Nah, dari ayat di atas ini menunjukkan bahwa kebolehan untuk perkongsian dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan macam-macam syirkah dan berilah contoh bisnis yang menggunakan jenis-jenis syirkah tersebut. Jadi syirkah jadi syirkah terbagi menjadi dua, yaitu syirkah inan dan syirkah abdan. Jadi syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal atau mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma' sahabat. Contoh daripada syirkah inan adalah contohnya seperti saya dan teman saya, seorang sarjana teknik komputer. Saya dan teman saya sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing dari saya dan teman saya itu memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Dan yang kedua adalah syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran atau seperti penulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. Contoh daripada syirkah abdan ini adalah katakanlah si A dan si B itu sama-sama nelayan dan bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka juga sepakat apabila memperoleh ikan akan dijual dan hasilnya akan dibagi dengan ketentuan si A mendapatkan sebesar 60% dan si B sebesar 40%. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi boleh saja syirkah abdan ini terdiri atas beberapa seperti tukang kayu dan tukang batu karena perbedaan profesi. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan rukun-rukun syirkah dan syaratnya. Rukun syirkah berdasarkan syariat Islam, yaitu yang pertama itu syigat atau akad lafaz,
Dan yang kedua itu orang atau pihak-pihak yang mengadakan serikat, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan. Dan yang ketiga itu pokok pekerjaan atau bidang usaha yang dijalankan. Dalam berserikat atau kerjasama mereka, orang-orang yang berserikat itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Yang berikut syarat-syarat syirkah. Syarat-syarat syirkah ini mencakup beberapa, yaitu syirkah dilaksanakan dengan modal uang tunai, 2 orang atau lebih berserikat menyerahkan modal, mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya. 2 orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya. Yang terakhir, keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan. Adapun syarat-syarat orang atau pihak-pihak yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi, yaitu orang yang berakal, balik, atau dengan kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan. Nah, pertanyaan yang keempat yaitu apa perbedaan syirka muafadah dan syirka inan? Jadi syirka muafadah adalah wujud kerjasama bisnis di mana masing-masing pihak terikat kontrak perjanjian untuk memberikan modal yang setara, namun dengan syarat keuntungan dan kerugian itu dibagi rata. Yang berikut itu syirka inan. Syirka inan adalah kesepakatan kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam hal kerja atau amal dan modal atau mal. Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak ataupun hanya melibatkan salah satu pihak yang bekerja sama. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu kapan akad syirkah berakhir? Jadi akad syirkah akan berakhir apabila salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak lainnya. Sebab syirkah adalah akad terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak. Tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Nah, itulah jawaban yang bisa saya berikan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika ada yang kurang atau belum tepat jawaban saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.